Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zaskia Meka yang akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ya baik pemirsa, untuk tema kita yang pertama ini menarik sekali dan sering sekali menjadi pertanyaan. Ya. Mungkin kalau pemirsa yang pernah umroh pernah merasakan ingin sekali mencium Hajar Aswad. Ya, itu salah satunya. Katanya sunnah, benar katanya kan? sunnah, tapi kemarin saya kesana banyak sekali calo. Oh, calo untuk mencium Hajar Aswad? Betul banget, jadi dibisnisin mau cium Hajar Aswad, ayo ibu saya anterin, tapi kita harus bayar sejumlah uang sama dia. Tapi itu pertanyaan boleh itu boleh apa enggak tuh? Nah makanya boleh nggak sih kira-kira? Nah kita akan membahas nih pemirsa, langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Benarkah mencium Hajar Aswad dibisniskan? Apapun bisa dibisniskan. Mungkin itulah kalimat yang pas dikatakan di zaman sekarang ini. Bahkan tersiar kabar bahwa kegiatan ibadah pun telah dibisniskan. Mungkin sebagian dari kita masih banyak yang belum mengetahui jika di Tanah Suci Mekah telah marak beredar jasa joki Hajar Aswad. Ya, sekarang ini dunia percaloan semakin marak dengan bentuk yang tidak biasa. Dan tampaknya praktek pencaloan tak hanya ada di dunia transportasi atau TKI saja. Kegiatan beribadah saat haji atau umroh pun ternyata ada calonya. Seperti calo atau joki untuk mencium Hajar Aswad. Seperti yang kita ketahui, saat datang ke Tanah Suci, salah satu tempat yang sangat padat di Masjidil Haram adalah di sekitar Hajar Aswad, yakni di sudut Ka'bah sisi tenggara. Sebab di situ banyak orang berdesak-desakan untuk dapat mencium batu Hajar Aswad. Keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan calo atau joki cium Hajar Aswad. Aksi mereka juga diketahui sudah berlangsung lama. Mula-mula, para joki cium Hajar Aswad ini memperhatikan jemaah yang sedang tawaf. Setelah melihat ada jemaah yang tampak ingin mencium Hajar Aswad, mereka langsung bertanya pada jemaah, "Sudah berhasil mencium Hajar Aswad belum?" Kalau dijawab belum, mereka akan menawari membantu sampai berhasil. Tentu saja tidak gratis, tetapi harus memberi imbalan jasa dengan nominal tertentu. Bahkan, kalau soal imbalan jasa ini tidak diselesaikan sebelumnya, setelahnya mereka akan memaksa untuk diberi uang dengan jumlah yang sangat besar, bisa sampai 500 real. Sedang kalau ditawar sebelumnya, mereka biasanya mematok sampai sekitar 100 real atau bahkan 50 real. Joki cium Hajar Aswad ini juga tidak beraksi sendiri, tetapi dengan teman-temannya. Dan biasanya, jika sudah mendapatkan jemaah yang menerima tawarannya, satu orang akan memenggangi jemaah tersebut, sedang yang lain bertugas mendorong orang-orang yang ada di depannya sehingga jemaah tersebut dapat mencapai Hajar Aswad dan menciumnya. Untuk mencapai Hajar Aswad, para joki ini memang tidak mempedulikan orang lain. Jemaah dari manapun yang ada di depannya didorong atau ditarik agar menjauh. Suasana dorong-mendorong di sekitar Hajar Aswad menjadi sangat penuh dan sesak. Meski selalu ada askar yang menempel Ka'bah di multazam atau antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa saat terjadi aksi saling dorong ini. Persoalan calo cium Hajar Aswad saat ini sudah menjadi praktik yang terbuka. Mereka juga sebenarnya telah mengganggu ibadah para calon jamaah yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Karena modus mereka yang menawarkan pertolongan, kemudian di ujung mereka memaksa jemaah untuk membayar dengan jumlah yang sangat tinggi. Dan pada Oktober 2013 lalu, seorang penyedia jasa atau joki yang menawarkan membantu jemaah haji mencium Hajar Aswad di Masjidil Haram berhasil ditangkap aparat keamanan. Ironisnya, joki atau calo yang ditangkap tersebut ternyata seorang warga negara Indonesia. Joki tersebut diketahui adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Arab Saudi. Dan jika dilihat dari modusnya, tampaknya sudah biasa melakukan joki Hajar Aswad. Nah pemirsa, lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Sebenarnya,
bisnis cium hajar aswad ini termasuk jual beli jasa yang diperbolehkan. Namun dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak boleh akad jual belinya di dalam masjid, karena Rasulullah SAW melarang akad jual beli di dalam masjid. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak boleh menzolimi orang lain dengan cara mendorong, menyalip hak orang atau melakukan perbuatan lainnya yang merugikan orang lain. Dan bila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli jasa ini tidak boleh dilakukan. Pemirsa, hampir semua orang yang pergi ke tanah suci berebut untuk bisa mencium hajar aswad. Mengapa demikian? Dan bagaimana sebenarnya hukum mencium hajar aswad? Benarkah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencium hajar aswad? Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Hadis riwayat Tirmizi 961, Ibnu Majah 2944 dan Ahmad. Namun tetap saja mencium hajar aswad bukanlah suatu keharusan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Muslim 228. Jadi, hukum mencium hajar aswad adalah sunnah dan bukan merupakan rukun haji atau wajib haji. Hal tersebut juga hanya disunnahkan bagi yang mampu dan yang tidak berat untuk melaksanakannya. Karena seperti yang kita tahu, saat ini begitu padatnya jemaah haji, sehingga untuk mencium hajar aswad pun sangat sulit dan berat untuk dilakukan. Maka, jika seseorang meninggalkannya atau tidak dapat menyentuh, apalagi mencium hajar aswad ini, hajinya tetap dianggap sah dan mereka cukup melambaikan tangan dari jauh sambil membaca takbir. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melambaikan tangan kepada apapun kecuali kepada hajar aswad. Nah, pemirsa beriman, yang harus kita luruskan di sini adalah bahwa mencium hajar aswad bukanlah ibadah yang wajib, melainkan sunnah. Sehingga jika kita sulit menyentuh atau menciumnya, maka cukup hanya dengan melambaikan tangan ke arah hajar aswad. Namun, kalau tetap ingin mencium hajar aswad, sebaiknya tidak menggunakan cara yang tidak baik, apalagi harus saling dorong dengan para jemaah lainnya. Karena jika Allah mengizinkan, dengan ikut berdesakan pun akan berhasil mencium hajar aswad tanpa harus menggunakan jasa calo atau joki hajar aswad. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik pemirsa, ternyata bisa kita simpulkan sendiri ya bahwa tadi dijelaskan ada dua syarat. Ada dua syarat yang penting. Ya? Yang pertama saya baru tahu ini, ternyata kita tidak boleh melakukan akad jual beli dalam masjid ya. Dalam masjid nggak boleh, berbisnis nggak boleh. Berbisnis nggak boleh. Jadi kalau kita mau pakai calo nggak boleh tuh tawar-menawar dalam masjid. Dan yang kedua, tidak boleh jadi menzolimi orang, ngedorong-dorong atau apa. Jadi lagi pula itu sunnah kok pemirsa. Jadi kalau emang kita terbawa arus, akhirnya kita makin lama makin mepet, kita bisa mencium ya alhamdulillah. Kita mencoba usaha, tapi kalau kayaknya terlalu memaksakan juga nggak perlu ya. Nah, memang yang harus diperhatikan ya tadi kan, memang ini bukan salah satu rukun haji ataupun memang salah satu sahnya ketika kita tawaf gitu, enggak gitu. Memang ini adalah sunnah dan bahkan memang ketika kita memaksakan untuk melakukan ini seperti ia bilang tadi, bahwa kalau misal akhirnya kita menzolimi orang itu berbahaya untuk kita berdosa jatuhnya. Dan tadi kan dikatakan kalau memang susah untuk mencium hajar aswad, cukup saja seperti tadi ada perkataan dari salah satu sahabat bahwa Rasulullah SAW melambaikan tangannya hanya kepada batu hajar aswad gitu. Dan satu lagi ada satu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengatakan bahwa ini adalah batu, kalau misalnya nggak dicium sama Rasulullah, aku nggak akan menciumnya. Jadi intinya adalah ini sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh memaksakan untuk menciumnya. Gitu. Betul sekali. Nah baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang Islam di India. Karena banyak sekali loh orang Islam di India. Nanti kita akan bahas seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.